saya dari kelompok kami. Adapun sebagai perkenalan, saya informasikan nama saya Elis Nuriani, mengajar di TK Kartini Bina Putra dan diberi tugas tambahan oleh yayasan sebagai kepala sekolah. Pekerjaan saya yang sudah digeluti selama kurang lebih 30 tahun dan mulai diangkat juga di TK Kartini Bina Putra. Baik Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, saya akan memulai dengan pemaparan ini, yaitu praktik baik yang berjudul Asyiknya Bersama Kicamangka. Mungkin Ibu dan Ibu penasaran apa yang dimaksud dengan kicamangka. Marilah kita kupas perlahan-lahan dari pembahasan yang pertama. Saya akan memulai dengan latar belakang. Kenapa saya menciptakan atau membuat alat peraga yang berjudul kicamangka ini? Dengan diawali dengan observasi yang melahirkan latar belakang, yaitu adalah bermain adalah kebutuhan esensial bagi anak. Melalui bermain, sesungguhnya anak sedang melaksanakan proyek besarnya, yaitu mengembangkan potensi kecerdasan intelektual, sosial, emosional, kemandirian, fisik motorik, keterampilan baik motorik halus maupun kasar. Selanjutnya, kita menggunakan yaitu yang pertama adalah situasi yang saya alami di TK Kartini, yaitu banyaknya anak di TK Kartini yang kurang suka atau cepat bosan ketika belajar mengenal angka secara konvensional. Sedangkan numerasi adalah salah satu basic pengenalan sains bagi anak pada fase fondasi. Nah, kemudian sebagai tantangan yang kita hadapi adalah tuntutan kompetensi lulusan anak TK Kartini. Salah satunya adalah anak harus dapat menguasai konsep bilangan serta mengenal lambang bilangan minimal 1 sampai 10. Adapun anak yang menguasai lebih dari 10 itu adalah bonus, dan kita akan bersyukur kepada Allah bahwa diberikan anak-anak yang cerdas dan mampu mempelajari konsep angka atau bilangan 1 sampai 10 bahkan melewati. Kemudian kedua, yang selanjutnya adalah aksi. Untuk mengantisipasi atau mengatasi tantangan, ya, untuk menjawab tantangan yang kita paparkan tadi, kita mengambil langkah atau aksi. Yang pertama adalah pembuatan kicamangka, yaitu kincir angin untuk bermain angka. Yang pertama adalah kita mengumpulkan bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan. Di antaranya ada gunting, lem, spidol, penggaris, korek api, sumpit bekas, sedotan. Kemudian kita juga membutuhkan bahan yang lainnya, diantaranya duplek, atau kalau tidak ada duplek bisa diganti dengan kardus bekas, kertas lipat atau kertas kado atau yang lainnya. Ya, ini opsional, ya Bu. Kertas emas, kalender bekas, stik es krim, dan manik-manik. Adapun untuk aksesori itu opsional, Ibu boleh menggunakan manik-manik, boleh menggunakan juga misalnya ada bekas cangkang-cangkang makanan atau biji-biji buah-buahan yang sudah dikeringkan, itu dipersilakan. Selanjutnya adalah ke tahap pembuatan. Tahap pembuatan yang pertama, kita siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian kita buat 2 buah bentuk pola yang menyerupai bukit pada kertas bekas tadi, boleh koran atau kertas kalender. Kemudian pola tersebut kita tempelkan di kardus atau duplek.
kemudian gunting sesuai dengan pola yang sudah kita buat sebanyak 2 buah. Kemudian kita untuk membuat angkanya kita ambil kalender. Saya sih mengambilnya dari kalender bekas, tapi yang angkanya besar-besar, kemudian kita gunting satu persatu dengan beberapa angka. Dalam satu angka itu beberapa buah ya, misalnya angka 1 kita bikin 5 buah atau 10 buah itu boleh aja, karena itu dimainkannya nanti untuk pilihan anak-anak untuk menguji daya tangkap, daya ingat anak. Kemudian setelah digunting kita tempelkan juga ke karton bekas atau ke kardus bekas, kemudian kita gunting pula kartonnya dan ditempelkan supaya si angka tadi menjadi kaku dan kuat ya untuk diacak-acak sama anak. Selanjutnya, maaf Bu, untuk memperingatkan waktu ya, untuk penyampaian materi mungkin dikasih waktu 3 menit lagi. Oh, siap. Langsung ke yang ada fotonya. Nah, ini adalah langkah pertama yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian lanjut yang kedua mungkin. Nah, ini kita tempelkan, kemudian dibuat sesuai dengan pola, lanjut. Kemudian disusun, ditempelkan, dan akan menghasilkan gambar seperti ini. Inilah samangka yang sudah kami buat, yang sudah saya buat. Inilah kincir angin untuk bermain angka. Selanjutnya hasil produk yang sudah kita buat tadi, lanjut. Nah, kemudian cara bermainnya kita putarkan kincir itu searah jarum jam. Kemudian kalau ada angka yang berhenti di anak panah yang tadi, kembalikan. Nah, ini kan ada anak panah. Angka yang berhenti di sini, anak ditugaskan mencari angka yang udah kita buat dari kalender tadi yang dikasih gagang stick es krim. Cocokkan dengan angka yang di situ, kemudian disebutkan angka berapa. Nanti setelah itu anak disuruh mengambil benda sejumlah angka yang dia pegang. Mungkin itu cara bermainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat khususnya untuk kami di lembaga kami dan umumnya mungkin untuk ibu yang tertarik dengan karya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.